Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dalam untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian, yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus video yang sampai habis, silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas, Anda mulai mewujudkan uang. Karena uang hanyalah, walaupun masing-masing kita memiliki kendaraan dalam menghasilkan uang, entah melalui bekerja, bisnis, atau investasi, tetap saja tidak ada satupun yang mampu menjamin atau tahu secara pasti bahwa uang akan muncul melalui usaha kita atau bahkan seperti tanpa usaha. Saat pribadi selalu terbuka untuk hal apapun yang baik yang disediakan semesta. Jika sesuatu itu sukses, jujur saja kita tidak selalu mengikuti rencana tentang bagaimana mewujudkannya. Tidak ada rencana seperti itu. Peristiwa sinkronisitas ini terjadi sebagai akibat sampingan dari semangat dan ketekunan. Mereka terjadi secara alami. Mereka terjadi dalam perjalanan menuju tujuan Anda. Tidak dapat diprediksi, karena kita tidak bisa melihat mereka. Mereka berada di jalan yang tak terlihat di depan, saat kita terus bergerak maju. Bagaimana kita membuat hal-hal itu terjadi? Ternyata ketika orang meminta rencana langkah demi langkah yang tepat untuk membuat sesuatu itu terjadi, mereka lupa bahwa rencana semacam itu tidak ada. Mengikuti saja kemana alirannya membawa ke tujuan. Berarti perlu belajar. Paling mudah untuk menggambarkannya adalah dengan mengamati tubuh sendiri. Yakni saat kita meregangkan otot dan kemudian melepaskannya. Perhatikan, menegangkan otot itu memerlukan upaya, tetapi saat mulai melepaskan ketegangan otot, rileks akan terjadi secara alami begitu saja tanpa upaya dari pihak kita. Kondisi rileks tubuh, kemudian rileks pikiran yang diperdalam, gelombang otak menjadi semakin turun dan mendekati frekuensi yang ada di alam, mendekati frekuensi yang dipancarkan oleh bumi. Resonansi dengan frekuensi alam dan pemulihan jiwa raga pun terjadi. Ini yang dinamakan Schumann Resonance atau resonansi Schumann. Anda bisa browsing di internet tentang penelitian Schumann Resonance ini. Ritme detak jantung alami bumi yang juga dikenal sebagai resonansi Schumann adalah sama dengan frekuensi gelombang otak alfa theta di otak manusia. Ini adalah keadaan rileks mendalam, di mana itu juga saat regenerasi dan penyembuhan sel terjadi, peningkatan pembelajaran memori, peremajaan tubuh, keseimbangan, toleransi stres yang lebih baik, dan rasa stabil atau grounding. Tidak mengherankan jika orang-orang saat ini, terutama di kota-kota besar, menjadi tidak seimbang, jengkel, reaktif marah, dan penyakit meningkat dalam jumlah yang sangat besar. Ya, karena kita hidup di zaman teknologi dengan panjang gelombang yang dangkal yang mengganggu frekuensi alami bumi. Wi-Fi, ponsel, dan rangkaian elektronik adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Itu juga mengapa gelombang bioelektromagnetik kita tidak seimbang. Kita tidak seimbang dari frekuensi elektromagnetik bumi. Coba kita sadar sejenak saat beresonansi atau selaras dengan frekuensi alam ini, dan menjaganya agar tetap bergetar di frekuensi tersebut. Misalnya melalui meditasi. Teknik lain juga ada. Ini artinya mau ikut alirannya dan tidak menentangnya. Ya, seperti aliran di sungai. Ini tentang bagaimana Anda mampu menyesuaikan diri dengan aliran ini. Orang-orang bisa berpikir bahwa mereka tidak harus memahami adanya aliran ini, tidak harus menjadi selaras dengannya. Orang-orang bereaksi berpikir bahwa mereka dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik. Namun pada kenyataannya apapun yang kita lakukan hanya ada dua, mengikuti aliran sungai atau melawan aliran sungai itu. Anda masih bisa menyusuri sungai itu karena itulah aliran alam semesta. Dan Tuhan bekerja dalam segala sesuatu termasuk melalui aliran alam semesta. Jadi adalah sia-sia untuk melawan hukum alam. Tidak peduli siapa kita, tidak masalah apa yang kita lakukan, kita harus pergi ke sungai itu. Perlu ikut aliran alam semesta.
Ini adalah kebenaran universal. Jadi ketika kita menentang aliran alam semesta, kita menentang seluruh aspek itu dari keberadaan diri sendiri. Itulah ego kita. Itulah yang membuat kita terpisah. Itu bukan menyatukan. Begitu kita menemukan cara mengalir dengan sungai, kita tidak lagi bereaksi terhadap sungai. Karena kita ada di dalam aliran ini, menggunakan alirannya dan hidup menyesuaikan dengan iramanya. Mengalir tetapi dengan sedikit usaha, seperti tanpa usaha. Aliran sungai ini akan membawa diri kita menuju hulu di mana tujuan itu berada. Walaupun pada prakteknya tetap melakukan penyesuaian strategi di sana-sini. Tetapi itu masih dalam koridor aliran dan arah arus sungai. Mengikuti aliran alam semesta adalah usaha yang terasa mudah seperti tanpa usaha. Seperti rumput tidak mencoba tumbuh, ia hanya tumbuh. Ikan tidak mencoba berenang, mereka hanya berenang. Bunga tidak mencoba mekar, mereka hanya mekar. Burung tidak mencoba terbang, mereka hanya terbang. Pun menjadi rileks, tidak mencoba menjadi rileks. Karena rileks muncul secara alami tanpa usaha. Ada aliran alami yang diibaratkan seperti aliran arus sungai. Dan itu adalah energi. Hubungannya dengan uang adalah bentuk lain dari energi. Dan ketika Anda mulai mengumpulkan energi Anda mulai mewujudkannya sebagai uang. Uang hanyalah sebuah setara dengan waktu dan upaya yang Anda lakukan untuk melakukan sesuatu dalam satuan keuangan. Dibutuhkan seluruh waktu Anda dan fokus pada satu area, dan Anda mulai menghasilkan banyak energi dalam bentuk uang. Karena uang juga dari orang-orang. Halanganlah yang menyebabkan munculnya dorongan upaya dalam hidup Anda. Itu ada di alam fisik, tetapi hal yang sama berlaku di tingkat emosi. Anda terlibat dengan orang-orang yang tidak seimbang atau orang yang tidak sefrekuensi dengan aliran alami Anda, dan itu akan menyebabkan hambatan juga. Ada ketidaksepakatan di situ yang mana dapat mengganggu ketenangan pikiran Anda. Ada perasaan tidak nyaman dan kemudian dibutuhkan upaya lebih agar Anda bisa tetap bertahan bersama mereka. Ini berbeda saat Anda mendapatkan seseorang yang seimbang atau seseorang yang terhubung atau nyambung dengan energi Anda. Terasa mudah berada di sekitar mereka. Ini adalah sukacita. Anda berharap untuk berbicara dengan mereka, bersama mereka, dan berada di perusahaan mereka. Hal yang sama terjadi secara mental dan intelektual ketika Anda berada di sekitar orang-orang yang suka berargumen, atau tidak memiliki pemahaman yang sama, atau latar belakang yang sama, maka itu pun menciptakan hambatan. Hal yang alami dan terasa mengalir, tentu saja terasa nyaman, seimbang dan terhubung dengan orang-orang tertentu. Jadi kalau berbicara pertukaran uang, tentu ini terjadi suasana yang menyenangkan dalam menghasilkan uang. Seperti tanpa upaya, deal-deal terjadi dengan mudah bahkan tak terduga. Kalau mengacu ke prinsip aliran sungai tadi, ini harusnya terasa mudah, karena jalan mengalir dalam diri kita ini ada pada tingkat energi spiritual. Jangan menempatkan diri pada posisi tertentu di mana diri tidak merasa nyaman. Melalui keseimbangan harmoni, kegembiraan, dan cinta, maka kesuksesan dan keberuntungan akan tercipta dengan mudah. Ini adalah prinsip sedikit tindakan dan tanpa perlawanan. Karena inilah prinsip harmoni dan cinta, kita belajar dari alam. Kita akan dengan mudah mencapai tujuan. Jika mengamati bagaimana alam ini bekerja, kita akan melihat bahwa sedikit upaya yang dikeluarkan. Melakukan lebih sedikit, tetapi mencapai banyak. Atau suatu keadaan di mana Anda seperti tidak melakukan apa-apa, tapi tujuan tercapai. Anda mungkin pernah mengalami apa yang bisa Anda sebut sebagai keajaiban. Ini sesuatu yang non-logis, tidak linear, sekaligus menyeluruh. Yang Anda pernah alami sebagai suatu keajaiban itu tentu sesuatu yang tidak terduga, bahkan tidak terpikirkan sebelumnya. Dan biasanya itu melibatkan sedikit upaya, seperti tanpa upaya dari pihak kita. Jika dalam arti yang lebih khusus, memang ada frekuensi alam yang dipancarkan oleh bumi, di mana manusia bisa dilatih untuk beresonansi dengannya. Tetapi dalam arti yang lebih luas, alam semesta, jagat raya ini terhubung bersama oleh energi cinta. Ini universal. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-267 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum.
Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.